dan Muslim, ya. Man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, dia seperti orang yang puasa satu tahun. Inilah yang dijadikan dasar dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah, ya, kecuali dalam mazhab Malikiyah dan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa puasa Syawal itu hukumnya makruh. Ada dimakruhkan Pak itu. Tapi kita tidak usah bahas panjang itu yang makruh, kan yang jelas hadisnya ada ini. Jadi mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah. Puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Hanya ulama kita itu berbeda pendapat. Sebaiknya kapan kita mulai puasa Syawal ini? Ada yang menyarankan sesegera mungkin kalau bisa hari kedua. Tapi sebagian ulama mengatakan jangan terlalu cepat. Hari kedua, ketiga, ya kita gunakan dulu untuk ziarah, mengunjungi. Karena makruh hukumnya kita mengunjungi orang kita dalam keadaan puasa. Sebaliknya makruh juga orang kunjungi kita dalam keadaan puasa. Nanti kita tidak siapkan, kenapa? Saya puasa nih. Nah, kita kunjungi, saya puasa. Makanya ada ulama yang menyarankan ya lebih baik agak belakangan lah puasanya. Artinya ini sifatnya kondisional. Kita tinggal lihat kondisi kita saja. Kalau kita tidak pergi siara-siara, tidak apa-apa di awal-awal bulan Syawal saja. Tapi kalau kita lilin siara-siara, nah maka sebaiknya kita tangguhkan saja puasa sunnahnya. Tidak ada masalah. Tidak ada yang lebih istimewa di awal atau di akhir. Ini sifatnya kondisional pada orang per orang. Terus yang berikutnya, ada sebagian ulama yang menyukai dilakukan berturut-turut dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu, berturut-turut 6 hari. Tapi ulama lain mengatakan tidak mesti berturut-turut, karena hadisnya kan mutlak. Setelah itu dia puasa 6 hari. Ya yang penting 6 hari di dalam bulan Syawal. Mau berturut-turut silakan, mau selang-seling juga silakan. Nah, terus di luar dari yang ditanyakan tadi, kalau misalnya ada yang punya utang puasa, misalnya ibu-ibu ada utang puasanya, sepakat semua ulama kalau dua-duanya bisa dilakukan di bulan Syawal tentu lebih baik qada dulu. Kalau dua-duanya bisa dilakukan di bulan Syawal, qada dulu, karena itu wajib. Setelah itu baru puasa Syawal. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilakukan dua-duanya, ini bagaimana? Ya tidak apa-apa, kita puasa Syawal dulu, karena puasa Syawal itu mudayyak, waktunya sempit, terbatas. Sementara puasa Ramadan muwassa, waktunya luas. Mau di bulan Sya'ban pun boleh kita qada puasa Ramadan kita. Tapi kalau puasa Syawal ya mesti di bulan Syawal. Yang menjadi diskusi ulama kita juga, bisakah misalnya orang mengqada utang puasa Ramadannya tapi sekaligus sebagai puasa Syawalnya. Nah, untuk menjawab ini kenapa beda ulama kita, karena ini Pak, saya pernah jelaskan juga ya. Ibadah itu dua macam. Ada namanya ibadah maksudah, ibadah yang dituju, maksudah li zati, dituju pokoknya. Ada ibadah gairu maksudah li zatiha, ibadah yang tidak dituju pokoknya. Yang terpenting terlaksana ibadah pada waktu yang diperintahkan. Saya kasih contoh salat dulu Pak, paling mudah ini salat. Misalnya salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib tadi itu ibadah maksudah, memang dituju pokoknya. Salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Tapi kalau salat pada saat masuk masjid itu bukan ibadah maksudah. Yang penting itu kalau masuk masjid kita salat apapun itu. Ya, jadi ini bukan ibadah maksudah, tidak harus diniatkan khusus tahiyatul masjid. Yang penting adalah kalau masuk masjid salat sebelum duduk. Jadi itu 2 macam ibadah Pak. Saya kasih contoh juga puasa. Misalnya puasa nazar itu puasa maksudah, harus diniatkan khusus. Besok saya mau puasa nazar, mesti diniatkan khusus. Tapi kalau seperti puasa Senin, puasa Kamis itu bukan ibadah maksudah. Yang penting itu di hari Senin berpuasa. Yang penting di hari Kamis kita puasa. Itu namanya ibadah gairu maksudah.
Nah, setelah jelas ini maksudah, ini ghairu maksudah, kaidahnya Pak, kaidahnya. Kalau dua-duanya maksudah, tidak boleh digabung. Kalau dua-duanya maksudah, tidak boleh digabung. Contoh, punya utang puasa, pernah juga bernazar. Ini dua-duanya maksudah, qada itu maksudah, nazar itu juga maksudah, tidak boleh digabung. Punya utang puasa 3, pernah juga bernazar mau puasa 3, sekalian saya mau puasa 3 hari, ini qadaku, ini juga nazarku, tidak boleh. Sepakat semua ulama itu, kalau dua-dua maksudah tidak boleh digabung. Kemudian sepakat juga ulama kalau dua-duanya ghairu maksudah boleh digabung. Kalau dua-duanya ghairu maksudah itu boleh untuk digabungkan. Misalnya puasa Syawal ghairu maksudah, Senin Kamis ghairu maksudah. Boleh kita ambil di bulan Syawal Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kamis, dapat juga pahala puasa Syawal. Nah, yang beda pendapat ulama kalau salah satunya maksudah, yang satunya ghairu maksudah. Ini bisa digabung tidak? Qada itu puasa maksudah, ibadah maksudah. Syawal ghairu maksudah, bisa tidak digabung? Ada yang tidak membolehkan, termasuk dalam mazhab Syafi'i sebagian lagi membolehkan itu. Artinya 8 saja, terutama ibu-ibu 8 saja. Kalau ibu bisa qada, setelah itu Syawal silakan, itu bagus Bu. Kalau tidak bisa Syawal dulu boleh, setelah itu qada. Bahkan kalau ibu mau qada saja di bulan Syawal, nah, sekaligus itu juga boleh. Yang penting niatnya itu qada, jangan dibalik, jangan niat Syawal. Mesti yang diniatkan itu yang lebih tinggi, yang maksudah. Ya, yang maksudah. Yang dibawanya itu ikut pada yang di atas. Sama Pak ya. Salat ini kita masuk di masjid mau waktu subuh tinggal 3 menit masuk waktu iqamah. Ya, kita tinggal 2 rakaat saja salat sunnah sebelum subuh dan dia sekaligus menempati posisi sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau kita niatkan tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum subuhnya tidak ikut, karena 2 rakaat sebelum subuh itu maksudah dia lebih kuat posisinya dibandingkan dengan salat ketika masuk ke dalam masjid.